Halo adik-adik, selamat pagi. Komisi Anak GKI Tegal mempersembahkan Sekolah Minggu Online. Ikutin yuk tata tertibnya. Yang pertama, duduklah dengan rapi. 2. Berpakaian yang sopan. 3. Bernyanyilah dengan gembira. 4. Bertepuk tangan dengan semangat. 5. Berdoa dengan sungguh-sungguh. 6. Mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. 7. Jangan sambil makan dan minum ya. Dan sekolah minggu didampingi papa dan mama. Selamat bersekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Senang sekali pagi hari ini Kak Fani kembali menemani adik-adik semua dalam ibadah sekolah minggu online. Yeay! Adik-adik happy nggak? Happy dong. Apalagi kemarin nih adik-adik habis terima raport. Nah, pada naik kelas nggak? Naik kelas semua dong, nilainya bagus-bagus dong. Iya, anak-anak Tuhan pasti pinter-pinter semua, pasti hebat-hebat semua. Kak Fani mau ucapin selamat buat adik-adik semua yang sudah naik kelas. Dan juga Kak Fani mau ngucapin selamat juga buat adik-adik yang sudah naik ke jenjang yang lebih tinggi. Dari kindergarten naik ke kelas 1 SD. Ataupun yang dari kelas 6 SD naik ke kelas 1 SMP. Yeay, selamat buat kalian semua ya. Kita akan awali ibadah sekolah minggu online kita pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan. Kita mau pakai tangan kita mau pakai mulut kita, dan kita mau pakai kaki kita. Semua yang Tuhan berikan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita mau gunakan semuanya untuk apa? Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk, Kak Fani undang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu buah lagu. Satu, untuk memuji Tuhan. Nyanyinya harus semangat ya adik-adik, harus pakai gerakan. Semuanya ikuti Kak Fani, oke? Tepuk tangannya mana nih adik-adik? Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua apa? Telinga, mata, tangan, dan kakiku. Katakan tiga. Hitamnya rambutku ini, oh teman. Semuanya untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Katakan satu, lebih semangat ya. Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan, dan kakiku. Tiga, hitamnya rambutku ini, oh teman. Semuanya untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi, tapi harus lebih semangat ya adik-adik.
Satulah hidung dan mulutku, dua telinga, mata, tangan, dan kakiku. Katakan tiga. Tiga. Hitamnya rambutku ini, oh teman. Semuanya untuk memuji Tuhan. Lebih semangat. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Sebelum kita memulai lebih jauh ibadah sekolah minggu online kita pada pagi hari ini, kita akan mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Kita mau satukan hati kita mau lipat tangan, kita mau tundukkan kepala, dan kita mau pejamkan mata kita. Dan yang akan memimpin dalam doa pembukaan adalah teman kalian, Glenn. Silahkan, Glenn. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Tolong sertai kami dari awal sampai akhir ibadah, sehingga kami bisa memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih, Glenn. Adik-adik, tema sekolah minggu online kita pada pagi hari ini adalah dengan berdoa, Tuhan memberikan perlindungan. Tema selama 1 bulan penuh ini berarti di bulan Juni, temanya itu setiap minggunya selalu berhubungan. Masih ingat nggak tema sekolah minggu online di minggu pertama? Apa ya adik-adik? Iya, dengan berdoa, Tuhan menyembuhkanku. Kemudian di minggu yang kedua, Kak Fani mau ingetin, dengan berdoa, Tuhan memberikan keberanian. Terus di minggu yang ketiga, temanya minggu kemarin, masih ingat nggak adik-adik? Apa jangan-jangan udah lupa? Iya, dengan berdoa, Tuhan membebaskanku. Dan kali ini, dengan berdoa, Tuhan memberikan perlindungan. Kak Fani mau nanya nih adik-adik. Adik-adik pernah nggak sih naik kapal atau naik perahu? Terus adik-adik pernah ngalami kejadian kayak kapal adik-adik yang ditumpangi adik-adik itu karena kena ombak yang lumayan besar, tahu-tahu kapalnya kayak rada oleng gitu. Pernah nggak ngalami kejadian seperti itu? Kak Fani nanya, yang pernah ngalami seperti itu, kira-kira adik-adik pada saat itu apa yang adik-adik rasain? Takut, Kak? Iya takut, terus panik ya. Terus saking paniknya itu kadang-kadang kita nggak bisa mikir karena takutnya itu barangkali kapal atau perahu yang kita tumpangi tahu-tahu terbalik dan kita tenggelam. Tapi adik-adik pernah nggak menghadapi situasi seperti itu? Adik-adik tetap merasa tenang, adik-adik nggak panik, nggak takut, bahkan adik-adik masih bisa tersenyum menghadapi itu semua. Wah, Kak Fani acungi 2 jempol deh, 5 jempol deh ya buat adik-adik semua. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini. With Christ in my vessel at the storm. Kak Fani suka sekali dengan lirik lagu ini. Di badai yang akan menyerang, yang akan menerpa kapal kita, kehidupan kita, mau sebesar apapun itu, kita tetap bisa tersenyum. Karena kita tahu Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan melindungi kita, Tuhan yang akan menibakan kita di rumah kita, di tujuan kita dengan selamat. Ayo adik-adik, Kak Fani undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini dengan pakai gerakan ya. Musik.
grass in my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm, smile at the storm. With grass in my vessel, I can smile at the storm until he brings me home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With grass in my vessel, I can smile at the storm until he brings me home. Sekali lagi adik-adik ya. With grass in my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm, smile at the storm. With grass in my vessel, I can smile at the storm until he brings me home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With grass in my vessel, I can smile at the storm until he brings me home. Adik-adik di sini, siapa yang percaya kalau kita punya Allah yang besar? Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Iya, semuanya di sini, adik-adik yang di rumah semuanya percaya kalau kita punya Tuhan yang luar biasa. Seperti lagunya akan kita nyanyikan, besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah banjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah banjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Iwan. Tapi satu buah lagu akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh harus apa? Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi adik-adik ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana kabar kalian? Sehat kan ya? Iya, tadi Kak Fani udah mengucapkan selamat. Selamat ya buat kalian yang sudah naik kelas. Hasilnya bagus-bagus kan? Hebat semua. Pokoknya selamat buat kalian semua ya. Kalau ada yang hasilnya kurang bagus, tetap semangat. Nanti di tahun ajaran yang baru, kalian lebih berusaha, lebih keras. Nah, adik-adik, hari ini Kak Iwan mau cerita bagaimana Rasul Paulus dan kawan-kawannya juga berusaha dengan keras untuk menyelamatkan diri dari badai angin topan. Mereka berdoa, lalu Tuhan menolong dan melindungi mereka. Maka dari itu, tema cerita sekolah minggu kita pagi ini adalah dengan berdoa, Tuhan memberiku perlindungan. Nah, bacaan Alkitabnya diambil dari Kisah Para Rasul, pasal 27, ayat 14 sampai 44. Tetapi sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu agar kami anak-anak sekolah minggu GKI Tegal dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini." Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit
prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Gimana adik-adik? Seru kan kisah perjalanan Rasul Paulus ke Roma untuk memperjuangkan keadilan? Dia bersama dengan para penumpang kapal lainnya mampu bertahan di tengah badai yang mengerikan. Kira-kira mereka hebat enggak? Ya tentu saja hebat. Tetapi yang melindungi mereka itu lebih hebat. Kalian tahu siapa? Iya, benar sekali. Tuhanlah yang melindungi mereka. Tuhan melindungi Rasul Paulus dan para penumpang kapal. Karena Rasul Paulus sebelumnya berdoa kepada Tuhan dan malaikat Tuhan berkata kepada Paulus, "Jangan takut Paulus, sesungguhnya oleh karena karunia Allah, maka semua orang yang ada di kapal ini akan selamat karena engkau." Jadi walaupun mereka mendapatkan janji keselamatan, namun mereka tetap berusaha agar kapal itu tidak tenggelam. Nah, yang mereka lakukan adalah makan dan berdoa, karena makanan akan memberi mereka kekuatan dan tenaga. Lalu berdoa akan membuat mereka mampu berpikir tenang dan berpikiran jernih. Nah, setelah tenaga mereka pulih dan pikiran mereka tenang, mereka kemudian mulai membuang muatan, ya, agar kapal itu menjadi lebih ringan. Dan mereka kemudian memasang layar kapal agar bisa ditiup angin. Nah, ketika hampir mendekati pantai bagian buritan, ya, bagian belakang tiba-tiba hancur karena dihantam oleh gelombang besar. Nah, dengan sekuat tenaga mereka kemudian berenang ke tepian dengan bantuan papan pecahan kapal. Dan kalian tahu, akhirnya semuanya selamat sampai di daratan. Nah, adik-adik, saat ini kita, ya Kak Iwan dan kalian semua juga berada di tengah bahaya loh. Kalau ancaman Rasul Paulus adalah badai angin timur laut, badai yang mengancam kita adalah virus corona atau COVID-19. Banyak sekali yang sakit corona, dirawat di rumah sakit, bahkan sampai ada yang meninggal dunia loh. Kasihan ya. Dan virus ini itu jahat sekali. Virus ini menyerang siapa saja yang tidak mematuhi aturan protokol kesehatan. Tidak hanya orang dewasa saja, tetapi
anak-anak seperti kalian itu juga bisa kena COVID loh. Jadi harus hati-hati. Gimana? Ngeri sekali kan? Waduh, ngeri sekali ya. Iya. Nah, kalian pasti berdoa agar pandemi ini cepat selesai kan ya? Iya, Kak Ewan juga. Agar kita semua itu bisa bersekolah minggu di gedung gereja. Bisa ketemu sama teman-teman. Nah, kalau kita belajar dari Rasul Paulus, ya, kita juga bisa berdoa. Ya, kalau Paulus diselamatkan dari angin timur, angin badai. Tetapi kalian tahu kenapa Tuhan tidak menghentikan angin itu? Ya, karena Tuhan itu melindungi semua penumpang di kapal. Nah, adik-adik, kita juga harus berdoa kepada Tuhan untuk melindungi kita dari virus COVID-19 yang kejam dan jahat ini. Dengan berdoa, maka kita akan tenang dan bijaksana dalam menghadapi virus COVID-19. Memang kita tidak boleh takut sama virus COVID, tetapi kita juga tidak boleh meremehkan virus COVID yang jahat ini. Kenapa? Karena Tuhan itu pasti akan melindungi kita. Tetapi kita juga harus berusaha sebaik mungkin, melindungi diri kita sebaik mungkin. Kita tetap harus waspada dan mematuhi aturan protokol kesehatan. Jangan sampai lengah, ya. Selalu pakai masker kalau ada orang, ya. Rajin cuci tangan kalau habis pegang-pegang sesuatu. Dan ini kan liburan, ya. Tapi tetap ya, kalian kalau nggak penting-penting jangan pergi deh, ya. Bahaya sekali soalnya. Nah, adik-adik tetaplah berdoa dan berjuang menjaga diri dari COVID-19 ya, kalau kita mau memperoleh perlindungan dari Tuhan. Maka kita juga harus berusaha melindungi diri kita sendiri dan juga orang lain. Nah, walaupun Tuhan mungkin saja tidak menghentikan pandemi ini, tetapi Tuhan pasti akan melindungi kalian semua. Sekian cerita sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di sekolah minggu online berikutnya ya. Dadah, sampai jumpa adik-adik. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan nih. Nah, adik-adik, seperti biasanya. Apa ya? Iya, benar. Adik-adik pasti penasaran nih, aktivitas untuk minggu ini seperti apa? Yuk, kita akan langsung panggilkan Kak Evi untuk menjelaskan aktivitas kita untuk minggu ini. Silahkan Kak Evi. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Iwan. Adik-adik harus percaya pada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan perlindungan kepada kita. Kita tahu di sekitar kita bahaya ada di mana-mana. Makanya kita harus melindungi diri kita dari bahaya. Seperti contohnya, saat adik-adik bepergian, bonceng mama, bonceng papa naik motor. Kita harus memakai helm biar kepala kita terlindungi. Contoh lagi, saat kita berenang, adik-adik yang belum bisa berenang harus memakai pelampung. Biar apa? Hayo, biar tidak tenggelam. Terutama di situasi seperti sekarang ini, kalian pasti tahu ada yang namanya virus corona. Adik-adik harus bisa melindungi tubuh agar terhindar dari virus corona. Dengan cara apa? Dengan memakai masker, rajin cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Nah, aktivitas minggu ini, Kak Evi mau mengajak adik-adik di rumah untuk mengirimkan foto atau video bahwa adik-adik mau sungguh-sungguh melindungi diri kita dari bahaya. Seperti contoh berikut ini. Foto
Dan video paling lambat Kak Evi tunggu hari Kamis jam 1 siang ke WA kantor GKI Tegal. Oke, sampai ketemu di aktivitas minggu depan. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Evi. Kita akan mengucap syukur untuk persembahan yang telah terkumpul pada pagi hari ini. Untuk itu kita mau satukan hati kita mau sama-sama berdoa untuk doa persembahan sekaligus untuk doa penutup. Dan kesempatan pada pagi hari ini yang akan memimpin di dalam doa adalah teman kalian Juan. Silahkan Juan. Mari teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan. Tuhan, pada pagi hari ini kami membawa persembahan. Semoga persembahan ini dapat menjadi berkat dan seselamat dan memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Selama sekolah minggu online, kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Ajarkan kami untuk menjadi anak yang taat akan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mengampukan kami. Pertemukan telah kembali kami di sekolah minggu online minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Juan. Ya adik-adik, gak kerasa ya udah 30 menit Kak Fani menemani adik-adik semua dalam ibadah sekolah minggu online. Kalau sama adik-adik itu waktunya cepat berlalu loh, gak terasa, tahu-tahu udah di akhir, di penghujung ibadah. Kak Fani undang untuk adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu buah lagu, Ku Daki Daki. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Ikutin Kak Fani ya gerakannya ya. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang 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 luar angkasa. Ku selam 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 dalam samudra. Ku dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi tapi harus lebih semangat ya adik-adik ya. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang 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 luar angkasa. Ku selam 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 dalam samudra. Ku dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Katakan di suka kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena apa ya? Karena Engkaulah Yesusku. Sekolah minggu online kita sudah selesai. Kak Fani mau ucapin terima kasih buat adik-adik semua yang sudah setia mengikuti ibadah sekolah minggu online ini
dari awal sampai akhir. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Kalau adik-adik pergi keluar rumah, jangan lupa tadi pesannya Kak Iwan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Akhir kata, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan. Bye-bye. Saya senang berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa bicara pada Tuhan, doa meminta pada Tuhan. Saya suka berdoa, senang berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa berbicara pada Tuhan, doa bersyukur pada Tuhan. Ya, senang berdoa. Senang berdoa mengaku kesalahan, doa meminta Tuhan. Ya, senang berdoa. Saya senang berdoa bicara pada Tuhan,
berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Berdoa mengaku kesalahan. Berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Berdoa mengaku kesalahan. Berdoa